Membahas peta elektoral jelang masa pendaftaran Pilpres sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Mas Hanta, dalam hasil survei Anda disebut angka elektabilitas baca pres Anies akan rebound. Bisa dijelaskan apa maksudnya ini, Mas? Ya, kalau kita bentangkan tren elektabilitas tiga capres terkuat ini semuanya trennya naik, itu poinnya. Tetapi kenaikannya kalau dibandingkan survei terakhir Poltreking bulan Juli dan sekarang September, itu kenaikan tertinggi memang ada di Anies, marginnya. Pak Prabowo juga naik, kedua Pak Prabowo 1,41%, Ganjar 1,1% kenaikannya, nah Anies Baswedan dikenaikannya 4,6%. Nah, kesimpulan kami memang kompetitif, terutama yang di atas Prabowo dan Ganjar, baru Anies. Yang kedua, kalau dilihat dari head to head-nya, memang masih Pak Prabowo yang unggul, baik berhadapan dengan Ganjar maupun berhadapan dengan Anies. Nah, yang menarik memang kita lihat dari tren kenaikannya ini. Istilah saya tadi kalau kita bentangkan, Anies Baswedan kenaikan cukup tinggi ya. Kalau misalnya kita mundur sedikit, dia kayak kurva terbalik, Zakia. Kurva terbalik sempat turun di bulan April, bahkan Anies itu paling tinggi waktu deklarasi November 2022, Poltreking pernah survei sampai 30%, tapi pelan-pelan terus turun di 24% bulan Februari, kemudian 21,3% Maret 2003, 22,4% di April 2023, turun cukup drastis di Juli 2023. Yaitu disebabkan mungkin soal kepastian Anies terkait dengan kendaraan politik, terkait dengan siapa wakil dan seterusnya. Nah, sekarang itu ada potensi reboundnya itu adalah karena faktor tadi. Kenaikan kan lumayan ya, kalau dalam survei itu yang harus dibaca adalah trennya. Anies trennya positif, sama Ganjar juga positif, tapi Anies koreksinya lumayan ya. Nah, kalau ini bisa 4% dijaga, ya? ada potensi terus naik. Ya, 4,6% kenaikannya. Ada beberapa faktor, tentu yang bisa dianalisa. Satu, seperti saya katakan tadi, ada faktor di mana Anies sebelumnya kepastian menggunakan gerakan politik apa, sekarang sudah cukup, lebih dari cukup, bahkan Nasdem PKB bersama PKS. Satu itu. Yang kedua, bahkan Anies lebih maju lagi, lebih progresif dibandingkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar dalam soal pasangan cawapres. Anies sudah punya namanya Muhaimin Iskandar. Mungkin faktor itu yang memberi kontribusi. Yang kedua adalah faktor di mana setiap kandidat mendeklarasikan itu biasanya punya efek positif, koreksi positif. Sama nanti mungkin ketika Mas Ganjar mendeklarasikan atau Pak Prabowo mendeklarasikan bersama wakilnya, mungkin punya potensi tren naik juga. Ditambah tentu isu-isu dan kampanye dan lain sebagainya. Oke, artinya kepada dua baca pres lainnya juga ada kemungkinan bisa naik setelah mengumumkan siapa pasangannya. Dan selalu trennya naik begitu setelah mengumumkan pasangannya. Pernah tidak kemudian terjadi justru menurun begitu, Mas? Saya kira jarang ya, kecuali si cawapresnya memang punya beban politik elektoral yang tinggi, misalnya sangat ini ya, tapi sepanjang dia punya basis massa, tinggi, kuat atau lemah, relatif dia memberikan kontribusi elektoral. Tapi paling penting si capres itu kepastian. Tadinya orang masih meragukan. Nah, seperti saya katakan tadi, ada kurva terbalik. Artinya kurva terbalik itu kan begini kan, kemudian naik gitu. Itu untuk posisi Anies. Sama, Ganjar juga pernah kurva terbalik ketika isu sepak bola. Kemudian mulai naik juga sekarang. Pak Prabowo itu konsisten naik ya sepanjang 2023, dan tiga capres ini sekarang trennya sedang naik semua. Nah, ditambah tantangan untuk Pak Anies adalah apakah bisa naik lagi di luar soal kampanye dan isu. Ada dua hal catatan saya. Satu, Pak Anies dalam survei kami, ini pemilih PKB itu belum terkonsolidasi kepada Anies. Ini potensi sebenarnya. Misalnya Demokrat itu sudah mulai bergeser ke Prabowo setelah pindah koalisi. Nah, sementara pemilih PKB, Zakia, itu belum ke Anies maksimal. Justru masih ke Prabowo dan sebagian juga ke Mas Ganjar. Itu satu PR-nya. Kalau PKB, Pak Muhaimin berhasil menggeser pemilih PKB ke Pak Anies, potensi Pak Anies naik semakin besar. Yang kedua adalah soal narasi perubahan yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa basis pemilih yang tidak puas pada kinerja Pak Jokowi itu kan kisaran 20-25%. Nah, ini ceruk utama Pak Anies yang mengusung narasi perubahan. Nah, sementara approval rating, tingkat kepercayaan pada Pak Jokowi itu kan kisaran 70-80%. Nah, Pak Anies harus punya strategi, treatment bagaimana untuk mendapat itu.
Jadi kan seperti bertentangan kan, mengusung narasi yang kuat, tapi perubahan, tapi di saat yang sama tingkat kepuasan kepada pemerintah cukup tinggi, kecuali tingkat kepuasan kepada pemerintah turun. Tentu Pak Anies lah yang akan mendapatkan insentif elektoral dari Baik, itu. jadi kalau melihat memang hasil dari 3 baca pres ini trennya semuanya naik, tetapi memang kenaikan paling besar ini pada Anies Baswedan 4,6%, yang lain naik sekitar 1, sekian persen begitu ya Mas. Kalau Prabowo sendiri, mengapa kemudian ia masih bertengger begitu di posisi nomor 1 dan belum bisa tergantikan baik itu oleh Ganjar maupun juga oleh Anies? Faktor apa yang menyebabkan elektabilitas Prabowo ini masih cukup tinggi? Iya, faktor Pak Prabowo juga multifaktor ya, seperti dari saya analisa Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo ini satu, pemilih lama Pak Prabowo masih ada yang cukup solid mendukung Pak Prabowo di basis-basis utama seperti Jawa Barat. Sebagian Jawa Barat dan Banten terutama, bahkan menguat di Jawa Timur. Itu faktor pemilih lamanya, tidak semuanya bergeser banyak mayoritas ke Anies Baswedan. Itu satu. Yang kedua, ada pemilih Pak Jokowi yang tidak utuh ke Mas Ganjar yang sama-sama PD Perjuangan. Kedekatan Pak Jokowi, efek Jokowi lah kira-kira secara singkatnya kepada Pak Prabowo yang menunjukkan kepada publik kedekatannya. Jadi basis-basis Jokowi terutama di Jawa Timur itu memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Ini faktor yang juga memberikan dampak elektoral positif kepada Pak Prabowo sehingga trennya naik meskipun pelan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita perhatikan Pak Prabowo juga ada transformasi gaya komunikasi politik, personality, itu juga menjadikan kontribusi Pak Prabowo stabil di angkanya itu gaya-gaya Pak Jokowi yang dekat dengan rakyat seterusnya dibandingkan Pak Prabowo 5 tahun yang lalu bertarung di 2014 dan 2019 itu ada perubahan transformasi. Nah, faktor-faktor ini juga memberi kontribusi. Artinya apa? Poin saya sama tadi Mas Anies ketika ada yang tidak puas kinerja pemerintah, yang puas kepada kinerja pemerintah itu memberikan tidak hanya ke Mas Ganjar tapi juga ke Pak Prabowo. Yang tidak puas atau yang bukan pemilih Jokowi juga terbelah, tidak hanya ke Anies tapi juga ke Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo diuntungkan berada di tengah, dapat sebagian dari pemilih Jokowi, tapi dia juga tetap mendapatkan pemilih non Jokowi. Itu yang menjelaskan masih stabilnya dukungan kepada Pak Prabowo. Baik, terima kasih banyak Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, sudah berbagi bersama kami. Ya, tentunya ini masih bisa berubah lagi, masih bisa dinamis begitu ya hingga nanti di waktu kampanye dan pencoblosan. Terima kasih banyak Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.